Hai guys, ini adalah readingan untuk si Libra di bulan Februari 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini energinya kolektif, secocok bisa nggak? Bisa ini energi kamu, energi pasangan kamu, atau mungkin siapapun, dan sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ya, karena ini bersifat general ya, jadi bijaklah dalam mendengarkan readingan. Oke, kita mulai aja untuk si Libra di bulan Februari 2021. Energi yang mempengaruhi kamu di bulan Februari ini untuk Libra ada di Hierophant, yang dimana kamu kayaknya lagi mendekatkan diri kepada Tuhan ya, atau kamu lagi belajar dari orang-orang atau seseorang yang cukup berumur atau punya pengetahuan luas ya tentang hidup. Nah, di sini atau kamu lagi belajar dari pengalaman hidup. Kita lihat di sini di challenge-nya kamu ada Three of Swords, ini mana sakit hati di masa lalu, atau mungkin ini ada sakit hati di sini, tapi aku nggak tahu. Nanti kita konfirmasi aja. Ya, challenge-nya adalah jangan sampai sakit hati. Tahu? Oh, Leo, sorry. Libra ya, Libra. Dan di sini di akar permasalahannya ada si Ace of Swords, yang dimana ya kamu cukup overthinking di sini. Banyak energi negatif yang menghampiri kamu ya, dan itu mempengaruhi pikiran kamu sehingga kamu kayak suka mikir yang aneh-aneh gitu. Nanti kayak gini gimana ya, nanti gini gimana ya gitu. Banyak cemasnya ya, mungkin kamu cemas karena takut tersakiti ya. Kita lihat di sini bagaimana dia melihat kamu. Ada si Nine of Pentacles di sini, yang dimana seseorang ini memutuskan untuk independen. Mungkin dia adalah seorang independen ya. Jadi dia memutuskan untuk membahagiakan dirinya sendiri dulu, mencari jati dirinya di sini. Dia bekerja untuk dirinya, membahagiakan dirinya. Ya, sangat independen. Atau mungkin ini adalah kamu, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kita lihat di masa lalu, di sini ada si Queen of Cups, yang dimana perasaan yang cukup menyesakkan dada ya di masa lalu. Mungkin kamu cukup kecewa di masa lalu, atau mungkin kamu tersakiti. Tapi di sini kamu cukup mungkin kamu lagi proses healing ya. Jadi sudah cukup menerima segala kepahitan, kesakitan di masa lalu. Sudah cukup lapang dada. Tapi masih ada overthinking di sini yang mempengaruhi kamu. Dan kita lihat di sini di isi hati dia ke kamu ada si Five of Swords, yang dimana ada seseorang yang melakukan sesuatu sehingga itu menyakiti pasangannya ya. Mungkin kamu bermain ya, atau melakukan manipulasi atau apapun itu sehingga itu cukup menyakiti pasangan kamu, atau mungkin kamu berbohong gitu ya, dan pasangan kamu memutuskan untuk pergi dan memilih untuk membahagiakan dirinya sendiri atau mencintai dirinya sendiri. Atau ini adalah situasi di hubungan kamu. Aku lebih lihatnya keduanya lagi di fase perlu untuk mencintai diri sendiri di antara keduanya. Makanya hubungan ini dipisahin dulu gitu. Kita lihat di sini di situasi lingkungan ada si Two of Pentacles, yang dimana ini adalah siklus kehidupan gitu ya. Jadi wajar naik turunnya kehidupan terjadi, tapi karena ada si Two of Pentacles dan juga ada si Three of Swords di sini, beberapa, nggak semuanya ya, beberapa mungkin ada pihak ketiga di sini, sehingga ini membuat seseorang juggling, bingung untuk memilih yang mana. Ketika dia bingung, seseorang memutuskan untuk pergi. Oke, enough gitu, dia pergi.
dan seseorang menyesali apa yang sudah dia lakukan. Tapi di sini ya, kabar baiknya adalah ada the hairpin di sini, yang dimana memang dari situasi ini kalian perlu belajar ya, belajar bagaimana cara menjalani hubungan yang baik dan benar itu kayak gimana cara mengontrol emosi, bagaimana cara berperilaku kepada pasangan, atau ya lebih ke pendewasaan diri gitu ya, melalui situasi di hubungan ini. Meskipun itu banyak kepahitan, nggak apa-apa, ini untuk pertumbuhan. Dan pesan semestanya ada si the devil, yang dimana ya jelas banget ya, kayaknya ini saling ketergantungan satu sama lain, tapi memang sengaja dipisahkan sama universe biar enggak ketergantungan lagi gitu. Karena apa ya, ibaratnya gini, kalian itu keduanya ya, enggak cuma satu, mencari kebahagiaan di diri orang lain. Dia melakukan itu dan kamu juga melakukan itu, dan ketika kebahagiaan itu tidak terrealisasikan, maksudnya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan dari pasangan, atau mungkin sebaliknya juga, nah di sana kalian jadi saling menyakiti satu sama lain. Loh kok kamu nggak gini gitu, loh kok kamu nggak gitu, harusnya kan kamu gini gitu. Jadi banyak argumen, banyak pertengkaran di sini, tapi kalian nggak bisa pisah. Kalian kesulitan untuk bisa menjauh karena ada obsesi di sini, tapi obsesi yang cukup toksik, dan itu nggak baik. Makanya universe menghadirkan momen ini agar kalian belajar mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain, biar nggak kayak gitu lagi. Bahagianya kan sendiri-sendiri, jadi nggak tergantung orang lain, nggak tergantungan lagi. Kalau ketergantungan kan hubungannya jadi toksik, lebih banyak menuntut, karena terlalu banyak tuntutan di hubungan itu nggak baik juga. Kita lihat di sini the outcomes-nya, ada si Knight of Cups, ini mana kabar baik ya. Akan ada seseorang yang akan menawarkan situasi atau hubungan yang solid nantinya. Aku nggak tahu siapa. Yang situasi hubungan yang lebih seimbang, hubungan yang lebih setia, yang lebih solid, yang lebih membahagiakan ya, melalui pembaruan ini. Setelah bisa mencintai diri sendiri, setelah kalian belajar dari situasi ini, dari pengalaman, setelah kalian bertumbuh menjadi dewasa, maka seseorang di sini akan terbukakan pikirannya dan kembali lagi untuk menawarkan suatu hubungan yang lebih solid. Atau mungkin ini juga bisa orang baru yang akan mendatang setelah pembaruan kalian ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik, sehingga dihadirkan pula orang-orang baik di sekitar kalian. Kita lihat di sini, di masa depan ada the judgment ya. Kehadiran the judgment di sini memang benar-benar pembaruan yang besar-besaran, yang dimana harus bangkit gitu, harus keluar dari situasi toksik ini, move ya. Cintai diri kamu, jadilah pribadi yang baru, pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan lebih dewasa lagi. Kita lihat di bottom of the deck-nya ada the lovers, saling mencintai satu sama lain, dan juga ini bisa berarti keputusan nih. Nanti bakalan ada keputusan yang akan dibuat, keputusan yang harus dibuat mau tidak mau, atau mungkin setelah kehadiran seseorang ini sehingga kalian memutuskan untuk menikah atau berbahagia ya intinya. Karena di sini hubungan yang lebih solid, yang lebih membahagiakan, yang saling mencintai satu sama lain. Dan di sini ada si Queen of Wands. Nah, seperti yang aku bilang tadi, setelah kamu mampu untuk mencintai diri kamu sendiri, mampu menjadi si Queen of Wands ini, yang dimana si Queen of Wands ini adalah seorang yang mandiri, seorang yang tahu apa yang dia mau, seorang yang tidak
seorang yang punya kontrol diri, seorang yang sudah tidak insecure lagi gitu, karena dia sudah menerima dirinya, jadi nggak ada lagi ketoksitan di dalam dirinya. Nah, disitulah nantinya hubungan itu bakal membaik setelah kamunya baik. Kalau manusianya sakit, maka hubungannya juga bakalan jadi sakit gitu. Nah, di sini ada si The Hierophant, ya, perenungan yang panjang, penyelaman, ya. Kenali diri kamu lebih dalam dan maafkan diri kamu, dan juga perbanyak introspeksi. Jangan suka menyalahkan orang lain, karena dalam suatu hubungan, jika hubungan itu bermasalah, yang salah bukan salah satunya tapi keduanya, karena nggak bakalan ada api kalau nggak ada pematik. Oke, segitu saja untuk si Libra. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.